Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Irsman Arif dari Forum News Network. KPK mencatat langkah maju dalam upayanya untuk menangkap buronan politisi PDIP Harun Masiku. Seperti dikatakan oleh PLT Ketua KPK Nawawi Pemulango, penyidik KPK itu menemukan mobil milik Harun Masiku. Dan mobil itu diparkir di sebuah apartemen, yakni di kawasan Tamrin Residen, itu yang lokasinya tidak terlalu jauh dari gedung KPK, hanya sekitar 3 kilometer saja. Soal ini menjadi banyak jadi candaan di kalangan netizen karena yang diharapkan bukan mobilnya yang ditangkap itu, tetapi adalah Harun Masikunya. Hal yang sama juga dicandai oleh mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Yang penting itu bukan mobilnya tapi orangnya. Ya, bagaimanapun juga ini kan memang KPK ini kinerja KPK sekarang ini banyak sekali mendapat sorotan karena Harun Masiku itu bagaimanapun juga ini akan menjadi salah satu catatan yang terus ditagihkan oleh publik kepada KPK. Komisioner KPK ini kan akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Desember ini. Merupakan tahun yang kelima setelah masa jabatan mereka diperpanjangkan. Tadinya masa jabatan para pimpinan KPK ini hanya 4 tahun, tapi kemudian melalui gugatan yang diajukan oleh Nurul Gufron itu diperpanjang menjadi 5 tahun. Walaupun sudah diperpanjang 1 tahun menjadi 5 tahun, ternyata tidak ada tanda-tandanya bahwa KPK ini bisa menangkap Harun Masiku ya, karena sampai hari ini bukan orangnya yang ditemukan tapi malah mobilnya. Walaupun sesungguhnya sebenarnya ditemukan mobilnya ini menjadi langkah maju, tetapi tentu saja tetap saja kita bisa memahami kalau muncul sinisme dari kalangan para netizen ini. Karena memang terkesan bahwa KPK ini tidak cukup serius mengejar Harun Masiku. Hanya mengejar seorang Harun Masiku saja itu sudah berlangsung selama 4 tahun lebih dan itu tetap tidak berhasil ditemukan. Kasus Harun Masiku ini kalau kita flashback ya itu kan terjadi 4 tahun lalu, 4,5 tahun malahan kalau sekarang hitungannya itu ya. Waktu itu Harun Masiku menyuap seorang komisioner di Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan itu dengan harapan dia yang akan menjadikan anggota DPR pengganti antar waktu ya. Padahal sesungguhnya kalau dari urutan suara perolehannya untuk di wilayah Sumatera Selatan itu, di Dapil Sumatera Selatan bukan Harun Masiku. Tapi rupanya Harun Masiku berusaha untuk menjadi anggota DPR dengan menyuap Wahyu Setiawan. Nah, kasus ini kemudian jadi ramai karena diduga ini melibatkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Dan pada waktu itu sesungguhnya penyidik itu hampir berhasil menangkap Harun Masiku yang katanya berada di Komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di kawasan Jakarta Selatan. Tapi karena para penyidik KPK dihalangi oleh petugas kepolisian sehingga kemudian Harun Masiku biar berhasil kabur dan sejak itu buron. Beberapa kali Harun Masiku itu terendus, memang dia pernah sempat setelah buron ke luar negeri dia sempat kembali ke Indonesia tapi ternyata tetap tidak bisa berhasil. KPK kan sudah mengerahkan berbagai sumber dayanya termasuk katanya mereka sudah mengirim petugas ke luar negeri, ke negara tetangga khususnya ke Filipina karena dikabarkan bahwa Harun Masiku berada di sana. Katanya ada yang menyebut dia jadi marbot masjid, ada yang menyebut dia di gereja. Tapi ketika didatangi kemudian Harun Masiku itu tidak ada di tempat ya, jadi infonya tidak cukup valid. Nah, kasus ini lama mengendap dan kemudian KPK tampaknya kemudian seperti aktif kembali setelah rame-rame muncul konflik antara Jokowi dengan Ibu Megawati, ya Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Bahkan kemudian Hasto ini kan sempat diperiksa oleh KPK. Rame sekali ya soal pemeriksaan oleh KPK ini karena pada waktu itu kan ada disita 2 handphone dari Hasto dan punya catatan buku hitam yang dimiliki oleh Hasto itu kan disita oleh petugas KPK, bahkan sampai kemudian juga ajudan dari Hasto juga diperiksa.
Nah, ini yang kemudian menimbulkan kehebohan karena, tindakan KPK ini dan kemudian oleh Ibu Megawati disebut-sebutkan bahwa ini sebenarnya menjadi target itu bukan Hasto Kristianto tetapi Ibu Megawati ya. Ingat sekali ya berapa, waktu yang lalu Ibu Megawati menyampaikan itu, dan ini sempat bikin heboh, bahkan Ibu Megawati itu waktu itu menantang seorang petugas KPK yakni AKBP, Rosa Purwobekti ini yang menangani kasus ini. AKBP Rosa inilah yang pada waktu itu memimpin penyelidikan, terhadap kasus Harun Masiku. Nama Rosa Purwobekti itu ketika rame-rame kasus itu dia, dikembalikan ke Mabes Polri, tapi ketika kemudian mendapat banyak protes, Rosa itu dikembalikan lagi ke, KPK. Dan rupanya dalam kasus selama ini, dalam penyelidikan, pengejaran terhadap, Harun Masiku itu, Rosa tidak lagi dilibatkan. Belakangan seperti dikatakan oleh, Nawawi Pemulango itu, Rosa Purwobekti ini dilibatkan kembali bahkan diminta untuk memimpin pengejaran terhadap Harun Masiku. Dan kata, Nawawi Pemulango dia itu setiap pekan selalu menanyakan perkembangan pengejaran terhadap Harun Masiku itu kepada, AKBP Purwobekti ini. Dan beberapa hari yang lalu kemudian, Nawawi kan mengumumkan bahwa mereka menemukan mobil, dari, Harun Masiku itu. Mobilnya ini adalah mobil, Toyota berwarna hitam dengan plat nomor 8351WB. Dan kalau kita lihat dari plat nomornya itu ini, pajaknya itu mati pada bulan Maret. Di dalam mobil yang sudah berdebu itu ditemukan dokumen-dokumen yang, berkaitan dengan Harun Masiku. Karena itu diyakini bahwa itu adalah mobil milik Harun Masiku. Dan, mobilnya ini, dikatakan oleh, penyidik KPK bahwa ini sudah 2 tahun, ditinggalkan di, area parkiran di, Tamrin Residen ini di Jakarta Pusat ya, yang jaraknya tidak terlampau jauh sesungguhnya dari KPK. Jadi artinya sebenarnya Harun Masiku itu nggak jauh-jauh amat gitu sembunyinya. Kalau toh kemarin itu kenapa dia tidak bisa ditangkap, memang ada, pada waktu itu ada kesan yang sangat kuat bahwa Harun Masiku itu masih dilindungi. Nah, momen kemudian bahwa, Harun Masiku itu kemudian bisa ditangkap lagi ya ketika sekarang ini hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu mulai merenggang. Dan pada, bulan Juni lalu itu sebenarnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa dalam pekan-pekan ini kata dia, minggu-minggu ini pada waktu itu kata dia, kemungkinan penyidik KPK itu bisa menangkap Harun Masiku. Tapi belakangan kemudian Alexander Marwata meralat pernyataannya bahwa dia tidak pernah menyatakan bahwa Harun Masiku itu bisa ditangkap dalam waktu 1 minggu. Dia berharap katanya pada waktu itu dalam seminggu kalau bisa Harun Masiku itu, bisa ditangkap gitu. Kenapa? Karena memang, KPK kelihatannya sangat gencar sekali, melakukan penyidikan ini. Selain Hasto yang diperiksa, itu kan kemudian sejumlah orang dekat dari Harun Masiku, juga diperiksa oleh, KPK. Bahkan 5 orang di antaranya itu sudah dicekal. Ini dimaksudkan agar mereka ini tidak terus membantu Harun Masiku, atau menyembunyikan Harun Masiku. Mereka-mereka ini diduga itu, ikut melindungi Harun Masiku dan karena itu dikenakan pasal yang sering disebut sebagai, obstruction of justice itu ya, menghalang-halangi penegakan hukum. Nah, mengapa, Harun Masiku tampaknya sangat sulit sekali apa ya, dikejar ya, walaupun udah 4,5 tahun yang baru ketemu itu mobilnya. Harusnya dalam situasi politik sekarang ini tidak lagi ada handicap apapun karena, PDIP, kalau sebelumnya itu adalah partai penguasa bagian dari, pemerintahnya Jokowi, kan sekarang ini meskipun PDIP masih, berada di kabinetnya Jokowi, tapi sudah bukan bagian dari pemerintahan Jokowi lah kan. Kenapa? Karena ya itu tadi posisinya, PDIP itu sering sebut sekarang malah sebagai oposisi ya, karena kebalik ini. Satu-satunya partai yang tidak bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus yang berada dalam pemerintahan, pemerintahannya Jokowi sekarang dan kemudian juga nanti dilanjutkan dalam pemerintahan Prabowo Gibran itu hanya PDIP. Jadi sesungguhnya PDIP itu kalau dari sisi proteksi kekuasaan sekarang ini sudah sangat lemah. Harusnya dengan posisi semacam itu KPK itu bisa segera menangkap Harun Masiku. Tetapi, realitasnya ternyata tidak semudah itu. Karena setelah sekian bulan dan setelah penyelidikan itu kemudian diambil alih dan dipimpin oleh, AKBP Purwobekti itu ternyata kok juga Harun Masiku itu belum bisa ditangkap. Apakah ini,
mobil ini hanya semacam, mencicil saja gitu bahwa sesungguhnya kemudian, KPK sudah mengetahui di mana posisinya Harun Masiku, ini yang patut kita tunggu. Karena kalau sampai bulan Desember nanti, Harun Masiku itu tidak juga berhasil ditangkap oleh KPK, maka ini akan menjadi utang besar, bagi, pimpinan KPK terutama ya. Kalau penyidiknya saya kira ini kan tinggal tergantung bagaimana political will dari para petinggi di KPK saja, karena di masa lalu kan juga, kelihatan sekali bahwa ada upaya melindungi, Harun Masiku itu kan. Kenapa? Karena indikatornya pada waktu itu, AKBP Rosa Purwobekti itu kan disuruh dikembalikan ke Mabes Polri walaupun kemudian ditolak dan kembalikan, bukan ditolak ya, sebenarnya diributkan gitu dan kemudian akhirnya dia dikembalikan lagi ke KPK, tetapi dia tidak lagi menjadi bagian tim yang mengejar Harun Masiku. Kalau sekarang seperti dikatakan oleh Nawawi Pomulango bahwa, AKBP Rosa Purwobekti itu justru yang memimpin, penyelidikan ini, ya sebenarnya kita bisa berharap, agar Harun Masiku itu segera ditangkap. Tetapi seperti kita ketahui kan dalam berbagai kasus sekarang ini, KPK itu tidak lagi murni penegakan hukum. Ini, kelihatan sekali bahwa KPK itu digunakan oleh penguasa untuk, alat kekuasaannya ya, ini menakut-nakuti teman-teman, koalisinya, sementara bagi lawan politiknya dia bisa jadi senjata yang, mematikan. Dalam kasus yang sekarang ini saya kira kenapa, kemudian digencarkan lagi pengejaran terhadap Harun Masiku ya karena tadi posisi, PDIP itu, berada di luar pemerintahannya. Nah kalau masih terus polanya semacam ini kita tidak bisa terlalu berharap banyak terhadap, KPK yang sekarang ini kan, tim pansel, panitia seleksi itu sedang, menseleksi sejumlah nama untuk menjadi, pimpinan KPK yang baru. Nama-nama, tokoh yang kritis salah satu misalnya Sudirman Said sudah dinyatakan tidak lolos, seleksi pansel. Sejak awal sebenarnya saya juga meragukan orang seperti, Sudirman Said itu akan diloloskan untuk, mengisi posisi sebagai pimpinan KPK karena, tampak sekali Pak Jokowi ini masih, terus berusaha menggunakan, KPK ini untuk melindungi kekuasaannya, dan, juga untuk menakuti lawan-lawan politiknya. Dan, khususnya nih menjelang akhir masa jabatannya, Pak Jokowi itu pasti Pak Jokowi juga tetap berkepentingan agar KPK itu tidak, menjadi, alat penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi yang cukup efektif. Karena kalau nanti misalnya KPK itu diisi oleh orang-orang yang cukup berintegritas gitu ya, ini bisa menjadi, bumerang buat, Jokowi sendiri. Jokowi nantinya kan sudah tidak akan menjadi presiden, sementara anak dan menantunya ini kan banyak sekali dilaporkan ke KPK berkaitan dengan ada, gratifikasi, ada dugaan, tindak pidana pencucian uang dan sebagainya. Kalau nantinya KPK ini menjadi sebuah institusi yang kuat, kredibel, diisi oleh para pimpinannya terutama ya, pimpinannya itu adalah figur-figur yang cukup kredibel dan punya kemauan dan integritas yang kuat untuk memberantas korupsi, ya ini bisa jadi berbahaya buat Pak Jokowi sendiri. Jadi sementara ini mari kita nikmati saja, kita amati saja apa yang terjadi di KPK gitu. Ya mudah-mudahan saja bahwa dengan mobilnya Harun Masiku itu, ditemukan akhirnya mereka bisa menangkap Harun Masiku. Ya kalau tidak ini hanya dagelan saja, karena yang harusnya ditangkap itu, Harun Masiku bukan mobilnya. Saya Rusman Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.